Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat guru, berikut akan kami sampaikan cara membuat akun di iPintar Kemenak dan bagaimana cara mengikuti pelatihan di iPintar Kementerian Agama. Langsung saja kita masuk ke browser kita tuliskan iPintar ya. Kemudian kita pilih Pintar Kemenak ya. Kita klik Pintar Kemenak. Nah, ini adalah dashboard atau tampilan dari iPintar ya. iPintar solusi tepat untuk pintar, pusat informasi pelatihan dan pembelajaran ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana cara membuat akun di iPintar? Ternyata sangat sederhana sekali. Cukup klik masuk ya. Ini klik masuk. Kemudian tentu bagi yang sudah punya akun langsung bisa login. Tapi Bapak Ibu yang belum punya akun cukup klik buat akun di sini ya. Klik buat akun ya. Oke. Ini untuk pendaftaran bagi yang belum punya akun iPintar, bisa memulai pendaftaran dengan memilih jenis user ya. Ada dua pilihan, apakah Bapak Ibu ASN Kementerian Agama atau non ASN Kementerian Agama. Misalkan kalau kita pilih ASN Kementerian Agama, maka yang dituliskan nanti adalah NIP ya. Kalau nanti yang dipilih adalah non ASN Kementerian Agama, maka data yang dimasukkan adalah NIK atau nomor induk kependudukan ya. Misalkan nanti di sini kita pilih non ASN, maka siapkan data NIK ya. Kemudian nama lengkap dan lain sebagainya. Oke, langsung saja ya. Misalkan non ASN Kementerian Agama. Kemudian langkah yang kedua adalah mengupload foto profil. Dengan cara kita klik unggah foto profil. Nah, ini Bapak Ibu ada ketentuan ya. Untuk foto ini adalah ukuran 4x6 dengan resolusi 300x450 px, format background warna merah ya. Jadi gunakan background warna merah ukuran 4x6. Kemudian disarankan menggunakan jas dan dasi hitam untuk pria. Kemudian untuk wanita menggunakan hijab polos warna gelap bagi yang berhijab. Kemudian tipe file adalah dalam bentuk JPG, JPEG maupun PNG. Ukuran maksimalnya 2 MB ya. Baik, selanjutnya misalkan ya, ini sekedar simulasi. Kita pilih foto kita. Misalkan ini foto saya ya. Kita buka, kemudian kita simpan ya. Oke, foto sudah berhasil diupload. Kemudian masukkan data NIK. Data NIK ini biasanya adalah 16 angka ya. Jadi kadang-kadang kegagalan dalam membuat akun itu adalah cara menulis NIK maupun NIP itu ya, ada kurang atau lebih angka yang di-entrikan atau yang di-input. Misalkan kalau ASN NIP ini 18 angka, kalau non ASN NIK itu pastikan 16 angka ya, supaya nanti tidak gagal dalam membuat akun ya. Kemudian nama lengkap bisa diberikan gelar. Nama pastikan nama resmi ya, sesuai ijazah misalkan ya. Kemudian email yang masih aktif ya, kita pastikan email kita ini masih bisa digunakan. Kemudian buat
password dengan kombinasi angka, huruf besar, huruf kecil ya untuk memperkuat password kita. Kemudian ini adalah konfirmasi password, jadi sama dengan passwordnya nanti ya. Kemudian kalau kita cek data ini semuanya benar, kita checklist I am not a robot ya. Kemudian klik daftar. Ini yang non ASN. Kalau yang ASN seperti saya misalkan ya, ASN ya. Kita masukkan NIP, nama lengkap, email aktif, password, dan konfirmasi password. Jadi antara ASN Kemenak dan non ASN itu sama saja. Bedanya cuman kalau ASN Kemenak pakai NIP, kalau non ASN Kemenak pakai NIK ya. Kemudian langsung saja kita, kalau data sudah terisi semua ya, dan kita pastikan benar, kemudian dicek klik I am not a robot ini, kemudian klik daftar ya. Kemudian klik daftar, maka Bapak Ibu sudah punya akun di iPintar ya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita klik daftar, kita akan melihat profil di akun kita ya. Kita bisa melengkapi data-data di profil kita ini. Kalau sudah baik, sudah benar, tinggal kita klik simpan perubahan ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kalau kita sudah punya akun semacam ini, tinggal kita klik pelatihan. Kita klik pelatihan. Nah, ini adalah daftar-daftar pelatihan terbaru di iPintar ya. Kita bisa lihat tanggalnya ini, tanggal 6 Februari 2024 sampai 10 Februari ya. Sekarang ini sudah tanggal 6, jadi pelatihan ini sudah berlangsung ya. Kemudian ini juga ada pelatihan mahir hisab ru'yat, ada pelatihan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya ya. Ini nanti Bapak Ibu bisa melakukan pendaftaran ya, bisa melakukan pendaftaran. Cara pendaftarannya sangat sederhana. Cukup misalkan kita pilih penelitian tindakan kelas ya. Ini sebenarnya kalau tanggalnya sudah berjalan, maka sebenarnya pendaftarannya sudah ditutup ya. Kita klik saja, misalkan contoh ya, kita klik lihat selengkapnya ya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pengen mendaftar di penelitian tindakan kelas ini, maka tinggal klik daftar pelatihan ya. Kemudian tunggu waktunya ya. Kalau misalkan ini tanggal 6 Februari, nanti pada tanggal 6 untuk penelitian tindakan kelas ini pelatihannya langsung berjalan dan langsung bisa diikuti ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mendaftar satu pelatihan, maka tidak bisa mendaftar pelatihan yang lain ya. Jadi misalkan tanggal 6 sampai 10 ini, kalau Bapak Ibu sudah mengikuti penelitian tindakan kelas, maka tidak bisa untuk melakukan pendaftaran di judul atau tema pelatihan yang lain ya. Misalkan kebetulan saya sudah mendaftar di pelatihan karya tulis ilmiah ya. Kita klik. Oke. Nah, Bapak Ibu, karena saya sudah mendaftar, maka pada tanggal 6 Februari saya sudah bisa melakukan pelatihan pada judul tentang pelatihan karya tulis ilmiah tadi. Caranya melakukan diklat adalah cukup dengan kita klik video-video yang ada di sini. Kemudian kalau ada soal-soal tinggal kita kerjakan. Jadi sangat sederhana sekali ya. Ini untuk video tidak bisa dipercepat ya. Jadi kita harus mengikutinya
secara bertahap ya. Ini misalkan modul pelatihan Bapak Ibu, modul pelatihannya ada section 1 pendahuluan, ada section 2 kelompok dasar dan sebagainya ya. Kita harus mengikuti keseluruhan modul pelatihan ini sampai tuntas hingga soal akhir dari pelatihan, yang nanti kalau kita sesuai dengan grade nilai kita, maka nanti kita akan mendapatkan sertifikat pelatihan ya. Saya kira itu Bapak Ibu tentang bagaimana proses mendaftar di akun iPintar, sekaligus cara mendaftar dan mengikuti pelatihan ya. Ini kita coba misalkan video ini. Nah, video ini berjalan, harus kita ikuti sampai tuntas ya. Video ini tidak bisa dipercepat Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Demikian tutorial ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.